Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas mengenai saham Top Gainers 100 dengan volume transaksi di atas 5 miliar dan bukan saham IPO ya. Jadi malam ini kita bahas saham CEM, kemudian saham BKDP, kemudian saham SIKO, kemudian saham STPC dan terakhir saham MPP. Oke, sebelum lanjut saya beri disclaimer dulu, video ini bukan rancangan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya, khusus investasi dan trading tetap ada dengan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi kita mulai dari saham CEM. Oke, tapi broker summary-nya tidak muncul ya di Stockbit, seperti error lagi. Stockbit seperti biasa error mulu. Jadi untuk broker summary mungkin saya akan cek dari Mirai dulu. Untuk Broksum hari ini tanggal 15 ya Bapak Ibu bisa lihat di sini 15 Desember. CEM ini kurang bagus, retail masuk seperti ada PD, XL, YP, XC, BQ, CC ini retail masuk, dan penjualnya ada AK ini sepertinya asing, kemudian ada YU institusi atau asing mungkin, dan SH, AO itu saham broker-broker zombie menurut saya. Jadi kurang menarik secara broker summary hari ini ya. Kalau untuk kepastiannya dicek dari sini, dari money flow-nya juga terlihat ya. Money flow out walaupun naiknya cukup tinggi menurut saya, tapi money flow out retailnya masuk, menurut saya harus hati-hati. Bisa jadi ini adalah retail big player ataupun retail yang terjebak dari kenaikan yang dilakukan oleh bandar ini, jadi harus hati-hati. Tanggal 12 Desember lalu ya di kenaikan tinggi ini saya melihat bahwa money flow-nya out dan saya sarankan hindari dulu karena berbahaya. Tapi hari ini ternyata naik lagi ya, udah nggak apa-apa. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah hindari saham ini tidak apa, yang penting amankan modal dulu. Biarkan bandar goreng-goreng sendiri saham ini, biarkan bandar gerak-gerakin ke atas terus saham ini. Kita tidak usah ikutan. Menurut saya jangan ikutan dulu di saham-saham seperti ini. Lebih baik uangnya taruh di saham yang ada di support dan sedang diakumulasi. Kalau seperti ini ya gunakan 1-2 lot aja lah untuk latihan scalping ya. Jadi bagaimana kedepannya, menurut saya masih kurang oke sih untuk pergerakan saham CEM ya. Kalau saya anggap tarik dari all time low ke last all time high, mungkin targetnya bagi CEM sebenarnya sudah sampai ya. Sudah sampai di 127,2, tapi mungkin bisa sampai ke 161,8%, tapi kenaikannya sudah terlalu tinggi sih. Saya agak kurang yakin juga sebenarnya. Jadi saya lebih sarankan tunggu dulu aja di bawah. Nanti kalau misalnya sudah turun di bawah, nanti kita bisa cicil lagi. Kalau misalnya saya tarik dari all time low ke misal ini adalah all time high-nya, selanjutnya mungkin besok-besok turun dulu. Mungkin area cukup menariknya itu di harga 50% Fibonacci, tapi saya lebih suka tunggu di 38,2 Fibonacci. Mungkin di area 134, 139 ini menarik untuk CEM. Jadi kita tunggu aja, tunggu dulu CEM turun ke bawah. Koreksi dulu mungkin akan lebih bagus lagi ya. Nanti kita bisa beli di area bawah. Kalau untuk harga sekarang lebih baik hindari dulu karena berbahaya. Kalau tetap maksa mungkin gunakan time frame yang lebih kecil dulu Bapak Ibu. Kita gunakan time frame 1 jam seperti ini. Tarik garis seperti ini dulu. Mungkin untuk Bapak Ibu yang spekulan, scalper dan juga profil risiko yang sangat agresif, mungkin bisa tunggu di area-area bawah sini lagi. Di sini menjadi area yang cukup oke untuk para scalper nih sore ya. Di sini mungkin akan ada goyangan-goyangan dulu bagi CEM ya. Mungkin saja bergerak seperti ini ke atas kemudian turun-turun gitu. Jadi mungkin bisa nih kalau mau spekulasi cuan bungkus di area bawah-bawah sini nih, di antara harga 195 sampai dengan harga 199. Nanti kalau sudah cuan langsung bungkus aja karena saham ini berbahaya. Takutnya Bapak Ibu hold terus tapi tiba-tiba harga sahamnya ARB berjilid. Jadi harus hati-hati ya. Seperti itu, CEM tidak akan saya buat trading plan-nya karena saham ini berbahaya. Saya tidak ingin Bapak Ibu nyangkut di area pucuk-pucuk sini. Oke, lanjut ke saham BKDP. BKDP, oke, ini broker summary-nya belum muncul juga ya. Back to sini, BKDP. Untuk hari ini kurang menarik, malah ada distribusi ya dari YP, BQ, AI ya. Kemudian pembelinya retail yang cukup kompak lagi. Jadi menurut saya cukup hati-hati. Harus hati-hati di saham BKDP. Retail sudah mulai masuk dan distribusinya sudah mulai kelihatan ya. Banyaknya broker jualan jauh lebih sedikit dibandingkan broker yang beli. Untuk memastikannya, cek di money flow-nya BKDP. Oke, BKDP terlihat ya, ada retail masuk. Tapi dalam beberapa hari terakhir retailnya keluar besar sih.
Jadi retail masuk ini mungkin masih dianggap kecil lah untuk bagi bandar. Kemudian money flow-nya in berdasarkan sultanmologi. Tapi kalau berdasarkan market maker analysis seperti apa, kita cek dulu di sini. Sultanmologi seperti ini, market maker analysis sudah mulai ada penurunan lagi dari market maker analysis, jadi harus hati-hati dulu ya. Saham ini juga tidak terlalu liquid, volume ramai dari biasanya. Sepertinya emang ini sedang digoreng-goreng sementara, jadi harus hati-hati. Bisa jadi pergerakannya akan lanjut naik ke atas, tapi bisa jadi juga turun ke bawah, jadi kita harus hati-hati. Kita cek dulu area supportnya. Kalau secara teknikal ini, sebentar hapus dulu. Secara teknikal oke, ini menyentuh area resisten ya, dan tidak berhasil dijebol. Berarti area resisten ini cukup kuat untuk menahan pergerakan dari para trader. Kemudian untuk supportnya, mungkin support ya, kalau saya tarik dari 13 September dulu deh. Oke, ini lupa, tanggal 15 nya belum rilis ya. Tanggal 13 Desember akumulasi paling besar oleh CCAG GR, penjualnya NIKK DR PD BQ. Sebenarnya retail yang jualan ya, jadi cukup oke. Ini dipantau kalau misalnya ditarik bandarmologinya sejak tanggal 13, jadi cukup oke. AVG buy ada di harga 95 sampai 91.96. Saya anggap 95 aja ya, lebih tepatnya. AVG bandar di 94 di harga sekarang cukup oke, menarik. Kemudian support terdekatnya bagi saham BKDP adalah di harga sini antara 88-84. Yang lebih dekatnya lagi menurut saya ada di area sini, harga 93 sampai dengan harga sekarang ya. Harga sekarang bisa dianggap sebagai support juga sebenarnya. Sebentar, aduh, sebentar, kita cek dari chart 1 jam dulu untuk memastikan. Oke, di sini oke, ini ada penurunan yang cukup dalam tadi sore. Kemungkinan besar akan seperti di tanggal 13 Desember sore-sore ya, sore-sore turun, besoknya turun lagi. Jadi menurut saya untuk BKDP tunggu aja di area bawah, di area support kuatnya dulu. Kita tunggu kemungkinan ke area bawah situ dulu. Kalau misalnya besok ARB, ini harga 95 ya, ARB nya itu sampai ke harga 89. Dan mungkin hari besok kan Jumat, kemungkinan ARB harganya stabil. Mungkin bisa pantau di hari Jumat dan juga di hari Senin ya. Kalau misalnya di hari Senin sudah sampai area 83 dan mulai ada pergerakan-pergerakan, di situ bisa spekulasi. Karena menurut saya cukup menarik nih beli di area support kuatnya untuk BKDP. Jadi saya sarankan beli di area sini antara 83 sampai dengan 86 lah. Jadi usahakan AVG ada di area bawah, cut loss jika close di bawah dari 82 dulu. Kalau close di bawah 82, cut loss dulu. TP yang terdekat di sini dulu deh, 89. TP selanjutnya kalau bandar masih terus akumulasi dan mengangkat saham ini, mungkin bisa sampai ke harga 93 lagi. Tapi ya harga ini sebenarnya menarik juga nih, 78 sekalian menutup gap, tapi saya juga kurang yakin sebenarnya. Sebentar ya, 95, 91, 91 juga harga cukup atas ya. Oke lah, seperti ini aja. Saya nggak mau nawar terlalu bawah, mungkin bisa main seperti ini aja. Area buy di harga 83 sampai 86, cut loss jika close di bawah 82, TP yang pertama 89, TP selanjutnya mungkin bisa sampai di harga 93. Kalau misalnya area 89 dan 93 tidak berhasil dicapai, tapi hanya sampai di area 88, ya mungkin bisa TP dulu Bapak Ibu, karena saham ini pergerakannya sangat volatil. Saya sarankan Bapak Ibu untuk cuan bungkus saja. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah beli di area bawah dan sudah cuan, langsung bungkus saja, jangan hold lama-lama. Karena takutnya ada wick atas yang panjang ini, Bapak Ibu bisa nyangkut dalam, bisa sampai ke harga 74 seperti itu ya. Oke, BKDP masih cukup oke, tapi tunggu di bawah dan main cepat aja karena saham ini masih sangat berbahaya. Lanjut ke saham selanjutnya, tadi saham Siko. Oke, broker summary ini belum muncul ya. Siko, kemudian cek tanggal sekarang. Broker summary-nya cukup oke, ada akumulasi yang cukup besar dari Bandar BR, XA,
SA doang ya. BRXA. Akumulasi dari dua broker besar itu menurut saya cukup oke. Sepertinya AVG Buy ada yang cukup atas di harga 168 dan 166, harga sekarang 174. Cukup tengah-tengah menuju atas ya sebenarnya. Berapa tadi, 168 ya. 168, 166. Oke, ini cukup atas nih. Kebetulan juga ini adalah pola dari double bottom kecil sekali di area bawah sini. Jadi menurut saya cukup menarik. Di break dengan akumulasi yang cukup oke. Jadi boleh nih dipantau. Siko menarik sekali. Kemudian kalau saya cek dari money flow, Siko, oke, Siko menarik nih. Ada pelan-pelan ada akumulasi yang cukup oke dari bandar dari tanggal 5 Desember. Kalau saya tarik ke belakang 5 Desember, sini 5 Desember 2 minggu lalu ya, akumulasi paling besar oleh XA, ZP, BR, BK, LS, SQ, XC. Ini top 5-nya ya, top 5-nya ini broker-broker bandar, broker-broker institusi. Jadi menurut saya ini cukup oke. Penjualnya retail-retail yang cukup kompak juga, KK, YP, XL, CC, ada BQ, ada NI. PD di mana PD? Tumben nggak ada. Oke, hilang PD. PD kemungkinan jualan juga, tapi ada di area-area bawah sini nih. Sudah impas sepertinya. Oke, menarik. Retail jualan, institusi masuk di harga yang cukup bawah. AVG Bandar ada di harga 164 sampai dengan harga 160, dan yang tertinggi juga ini ada di 168. Harga cukup tinggi ya. Jadi menurut saya Siko masih cukup menarik untuk dipantau. Kalau secara teknikal ini gagal, hapus dulu, gagal. Untuk teknikal sebentar, ini area support tidak sampai, hanya sampai di sini. Ini bisa menjadi area support terdekatnya dulu bagi Siko. Bapak Ibu bisa lihat di chart 1 jam, ini ada double bottom ya, terlihat ya. Jadi kalau untuk turun sampai area sini menurut saya sangat-sangat menarik bagi Siko. Di harga antara 167 sampai dengan harga 163 bisa menjadi area cukup menarik untuk dibeli. Kemudian untuk resisten terdekatnya mungkin bagi Siko ada di sini dulu di harga 180 sampai dengan harga 183. Sebentar. Cek chart 1 jam dulu. Oke, sini deh. Oke, sini deh. Supportnya di sini dulu deh, 178, maksud saya resisten 178 sampai dengan harga 181. Ini bisa menjadi area resisten yang terdekatnya bagi saham Siko. Kalau misalnya area 181 sampai dengan 178 bisa berhasil ditembus ke atas, sangat berpotensi Siko ini menuju harga sini nih, 191 sampai dengan harga 188. Oke, di sini cukup menarik ya untuk Siko melihat dari perkembangan pergerakan bandarmologinya dari tanggal 5 Desember saat harganya turun ke bawah. Nih di sini ada akumulasi dari tanggal 5 Desember dengan AVG Bandar juga ada di area-area yang cukup dekat dengan harga close sekarang. Jadi kalau misalnya mau HK juga silahkan, tapi gunakan uang sangat kecil dulu untuk simpan di Porto untuk pengingat ya, reminder. Kemudian kalau misalnya turun-turun lagi bisa gunakan uang lebih besar lagi. Jadi saya sarankan trading plan seperti ini aja dulu. Cut loss jika close di bawah dari sini kita tetap main aman di bawah 160 deh, 160. TP-nya mungkin bagi saya di sini dulu, di resisten yang cukup kuat menurut saya di harga 179. Kemudian kalau misalnya area ini berhasil dibawakan ke atas, kemungkinan bisa sampai ke harga 189. Oke, seperti ini Siko masih sangat-sangat menarik menurut saya. Tapi saya sarankan tunggu di area bawah dulu dan tetap atur money manajemennya, jangan sampai saat cut loss Bapak Ibu merusak psikologisnya. Oke, seperti ini. Oke, lanjut ya ke saham SDPC ya tadi. Tadi sama apa aja ya? Tadi CM udah, BKDP udah, Siko udah. Oke, SDPC sekarang. SDPC, oke, broker summary belum muncul-muncul ya, aneh juga. SDPC ini. Oke, broker summary hari ini untuk SDPC kurang menarik ya. Seperti ada tukeran barang sebentar. YP beli, NI beli, AZ beli. Oke, ini kurang menarik. Tidak ada akumulasi serius maupun tidak ada distribusi yang serius. Dan seperti terlihat ada tukeran-tukeran barang dari antar retail. SDPC kita lihat dari money flow-nya untuk memastikan. Oke, kurang menarik juga pergerakannya, tidak ada akumulasi serius juga.
Akumulasi masih sangat kecil, retailnya keluar, institusi masuk, zombie keluar. Dan pergerakan money flow-nya juga sangat berbahaya ya. Sekali naik sangat tinggi sekali, kemudian tiba-tiba dibanting oleh bandar, terus jualan. Kemudian hari ini dalam beberapa hari terakhir, maksud saya sejak 3 hari terakhir masuk dulu, kemudian ada potensi kedepannya akan bandingan lagi. Jadi harus hati-hati nih untuk SDPC. Kita fokus terhadap teknikal aja dulu. Ini area yang cukup menarik, udah dimantulin. Kemudian kalau saya cek dari chart 1 jam dulu deh, karena chart satu harinya kurang terlihat jelas juga ya. Di sini adalah area resisten bagi SDPC di harga antara 270-an sampai dengan harga 268. Kemudian ini agak sulit juga ya teknikalnya. Di harga 228 sampai dengan harga 234 bisa menjadi area support terdekatnya bagi SDPC. Kemudian ini break sini mantul dari dekat-dekat 38,2%, sudah mencapai 78,6%. Oke, harganya sudah terlalu tinggi menurut saya. Jadi ada potensi koreksi dulu sepertinya ya. Kalau melihat dari pergerakan teknikalnya, harga sudah naik terlalu tinggi. Kemudian kalau saya tarik dari sini, kalau dari sini mungkin masih ada potensi lanjut kalau misalnya channel uptrendnya ini belum berhasil diberi ke bawah. Jadi harus hati-hati. Kalau menurut saya SDPC ini cocok untuk spekulasi aja, jangan gunakan uang yang banyak. Lebih baik gunakan uang kecil aja sekaligus untuk latihan di saham-saham yang volatilitasnya tinggi seperti SDPC. Jadi mungkin bisa boleh deh beli di area sini. Area buy di harga antara sini, jangan pelit-pelit, di harga 236 sampai dengan harga 228. Ini bisa menjadi area buy yang cukup oke bagi SDPC, tapi tentu ini khusus untuk Bapak Ibu yang scalper ataupun yang punya profil risiko yang sangat agresif. Kalau Bapak Ibu konservatif dan swing menengah, saya sarankan hindari saham seperti ini. Cut loss jika close di bawah dari 222, TP yang terdekatnya mungkin di area high ini lagi di harga 256. Kemudian kalau misalnya bandar masih terus markup saham ini, mengikuti uptrend channel ini, mungkin bisa sampai ke harga sini ya. Aduh, kejauhan, jangan deh. Sini deh, 270 dulu. Oke, seperti ini. Untuk SDPC masih cukup oke, tapi khusus scalper. Kalau untuk swing dan konservatif jangan ikut-ikutan, karena berbahaya. Volatilitasnya sangat tinggi, Bapak Ibu bisa lihat di chart daily-nya ya. Apalagi naiknya sudah terlalu tinggi, hati-hati ya. Oke, lanjut yang terakhir kita bahas saham WMPP. Oke, broker summary belum rilis juga. WMPP broker summary hari ini kurang menarik, biasa-biasa saja, cenderung biasa-biasa saja. Retail masuk, ada YP, CC, XC, NI, KK masuk ke WMPP. Penjualnya ada CP dan IF, ini sepertinya broker institusi ya yang sedang jualan besar. Dan ini tergolong distribusi ya, karena banyaknya broker yang jualan lebih banyak dibanding pembelinya. Atau mungkin dekat mirip-mirip ya. Mirip-mirip tapi penjualannya cenderung distribusi nih. Ada jualan paling besar dari top 2 seller ini. Jadi harus hati-hati nih untuk WMPP. Kemungkinan kenaikan ini hanya dead cat bounce saja, jadi belum ada potensi yang cukup oke. Kalau cek ulang dari money flow via Neo BDM, WMPP juga kurang menarik ya. Dari money flow-nya ada tukeran barang antara foreign dengan institusi, kemudian retailnya masuk pelan-pelan sehingga harga sahamnya terus turun. Jadi harus hati-hati nih. Money flow-nya juga sudah mulai mengarah ke bawah terus, jadi harus hati-hati. Untuk WMPP belum ada konfirmasi kuat untuk beli. Kalau cek teknikal, oke, ini baru IPO juga ya di 1 tahun lalu. Jadi pergerakannya masih belum oke. Sekarang juga masih dekat-dekat dari all time low. Jadi harus hati-hati. Kalau misalnya ya ini masih misal WMPP lanjut naik ke atas, mungkin resisten terdekatnya adalah di harga sini, di harga antara 107 sampai dengan harga 111. Ini bisa menjadi area resisten yang kuat bagi WMPP. Kemudian ini sudah mulai ada penguatan di MACD, stok RSI sudah mulai ada penguatan, tapi secara price action sebenarnya belum ada konfirmasi yang cukup kuat ya. Kalau saya tarik dari sini ke sini, area mantulnya harusnya di area harga 709 masih belum tercapai.
Jadi menurut saya ya untuk WMPP lebih baik tunggu di area bawah-bawah dulu aja. Saya sarankan tunggu di area bawah dan juga tunggu harga stabil dan tunggu juga ada akumulasi lagi dari bandar. Kalau misalnya seperti ini lebih ke arah spekulasi dan saya sangat sarankan untuk jangan spekulasi di saham yang sedang downtrend karena kemungkinan besarnya adalah Bapak Ibu cut loss dan Bapak Ibu rugi. Kemungkinan terbesarnya itu dan kemungkinan kecilnya Bapak Ibu bisa untung. Jadi harus hati-hati ya untuk di saham WMPP karena belum ada konfirmasi kuat bisa beli di saham ini. Jadi ini harus hapus saja, saya sarankan hindari saham WMPP. Oke, seperti itu sudah 5 saham saya bahas dan beberapa masih menarik seperti Siko tadi masih menarik karena bandarnya sudah mulai ada akumulasi lagi di harga bawah. Jadi wajib dipantau. SDPC berbahaya karena harga sudah ketinggian. WMPP harganya all time low jadi harus hati-hati, belum ada konfirmasi kuat untuk beli. BKDP CEM maksud saya CEM ini berbahaya, harga sudah terlalu tinggi dan money flow out jadi harus hati-hati. Kemungkinan besar itu adalah jebakan-jebakan untuk retail. Kalau BKDP tadi saya agak lupa. Oke, BKDP belum ada konfirmasi kuat untuk beli tapi bisa spekulasi di harga-harga bawah di harga antara 86 sampai dengan harga 83. Oke, seperti itu. Semoga hasil sharing saya kali ini bisa bermanfaat untuk trading plan Bapak Ibu. Jadi besok mungkin bisa dipantau nih saham Siko. Siko masih oke lah untuk dipantau. Kita tunggu di area support ya. Kalau misalnya di area support sudah mencapai area support bisa spekulasi dengan uang yang cukup oke lah. Masih menarik sepertinya. Oke, jangan lupa like video ini kalau bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.